diawali dengan dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, tokoh utama kita bernama Julius Robert Oppenheimer. Kita panggil saja Robert. Ia menjalani sidang tertutup yang ditujukan untuk menghancurkan reputasinya sebagai sosok fisikawan yang paling berpengaruh di era tersebut. Kemudian di sudut pandang lain ada Levi Strauss yang menjalani sidang kelayakan untuk menjadi Menteri Perdagangan Amerika. Sambil menceritakan kisah awal mula ia kenal dengan Robert Oppenheimer. Kembali ke Robert, ia pun menceritakan awal mulanya bisa menjadi fisikawan terkenal di eranya. Semuanya diawali saat Robert belajar fisika di Jerman, karena saat itu ia merasa ahli di bidang fisika. Dan saat itu Jerman sedang mengembangkan teori mekanika kuantum yang inovatif. Dirasa sudah ahli dalam mekanika kuantum dan juga fisika, Robert pun menjadi seorang pengajar di salah satu kampus di Belanda. Setelah itu, Robert bertemu dengan Isidor Isaac Rabi yang mempertemukan Robert dengan ahli fisika Jerman yang sangat terkenal bernama Heisenberg. Pada tahun 1927, Robert akhirnya menerima gelar dokter dan gelar profesor di salah satu kampus di Amerika. Di sana, Robert menjadi dosen dengan pelajaran mekanika kuantum yang masih awam. Di Amerika, Robert juga berteman dekat dengan salah satu fisikawan top dunia bernama Ernest Lawrence. Awalnya, Robert hanya memiliki satu murid saja, tapi seiring perkembangan waktu, murid-muridnya menjadi bertambah dan suka berdiskusi dengan Robert karena pelajaran yang dibawa oleh Robert sangatlah menarik. Lawrence kemudian mengajak Robert untuk makan malam bersama lainnya. Di acara tersebut, adik Robert bernama Frank juga datang. Singkat cerita kemudian, di tengah keempat lab tersebut, dibuat sebuah kotak kecil untuk pekerjanya, agar mereka bisa membawa keluarganya dalam bertugas, yang akan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, tempat tersebut juga cocok untuk penelitian yang sangat rahasia ini, dan juga jauh dari pemukiman untuk pengetesan bomnya. Leslie pun setuju dan segera membuat permintaan Robert. Di sela pembangunan, Robert bersama Leslie menemui para fisikawan yang terkenal di Amerika untuk turut serta pembuatan bom atom itu. Tentu saja beberapa dari mereka ada yang tidak setuju, karena mereka akan pindah di tempat yang terpencil dalam waktu yang sangat lama. Tapi bagaimanapun juga, para fisikawan ini harus mau, karena negara membutuhkan jasanya untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Kemudian, Rabi yang juga diajak dalam proyek Manhattan dibuat bimbang karena proyek ini bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar. Salah satunya bisa menghancurkan dunia dan bisa merubah perang menjadi lebih mengerikan. Tapi meski begitu, Rabi tak ada pilihan lain selain mengabdi kepada negaranya. Singkat cerita, kota berhasil dibangun. Robert bersama para fisikawan lainnya segera meneliti dan membuat bom atom. Tapi Robert menemukan masalah karena perhitungan dari salah satu fisikawan bernama Edward Teller membuat semua orang bingung dan menganggap perhitungan dari Teller itu salah. Kemudian setelah mendapatkan izin keamanan, Robert secara diam-diam pergi ke tempat Jane yang masih menjadi pasangannya. Mereka masih sering bertemu beberapa kali tanpa sepengetahuan Kitty. Beberapa hari kemudian, rekan Robert menyuruhnya untuk memberitahu pemerintah jika saat ini mereka bukanlah membuat senjata baru, melainkan dunia baru. Karena bom yang akan dibuat bisa merubah sejarah dunia yang sangat beda. Tak lama kemudian, Robert mendapatkan kabar jika Jane sudah tewas bunuh diri di kamar mandi apartemennya yang diduga karena depresi. Tapi ada pendapat lain jika Jane dibunuh oleh pemerintah Amerika, karena ia menganut ideologi komunis sama seperti Jerman. Kematian Jane membuat Robert sangat berduka atas kematiannya dan ia berjalan sendiri. Kemudian di perbukitan Los Alamos, setelah tenang, Robert bersama lainnya mendapatkan masalah karena penelitian mereka masih belum mendapatkan kemajuan yang signifikan. Fisikawan lainnya dibuat marah oleh Teller karena ia malah meneliti tentang bom hidrogen yang tidak akan mereka buat, sehingga fisikawan lainnya ingin Teller pergi saja dari Los Alamos. Robert akhirnya turun tangan dan mulai merombak semua tugas rekan-rekannya. Klaus ditunjuk oleh Robert untuk menggantikan tugas Teller. Tak mau kehilangan Teller, Robert akhirnya memperbolehkan Teller untuk meriset apapun yang ia mau. Ia mengajaknya untuk berdiskusi setiap seminggu sekali.
Akhirnya setelah tugas-tugasnya dirombak, pembuatan bom atom akhirnya mengalami kemajuan. Dari model bom atomnya, pembuatan menara untuk pematung nantinya, dan juga uji coba bom kecil-kecilan. Dirasa sudah mengalami kemajuan, Leslie meminta Robert untuk menyelesaikan bom atomnya di bulan Juli. Mau tak mau, Robert harus setuju, padahal ia meminta kepada Leslie jika bomnya akan selesai di bulan September. Singkat cerita, malam pun tiba. Sayangnya cuaca tidak mendukung untuk uji coba bom, sehingga uji coba mau tak mau harus diundur. Meski diundur, mereka semua masih harus mempersiapkan untuk peledakan bom atom dengan memeriksanya secara berkala. Setelah hujan reda, Robert memulai uji cobanya. Dalam scene ini, kita benar-benar dibuat tegang karena awal mula keberhasilan Robert Oppenheimer merubah sejarah dunia. Salah satu fisikawan juga disuruh untuk melihat perubahan arus listriknya. Karena berubah sedikit saja, peledakan bom harus dibatalkan. Akhirnya, bom atom buatan Robert Oppenheimer berhasil meledak sesuai ekspektasi. Di hari berikutnya, Robert bertemu dengan Presiden Amerika saat itu, yaitu Harry S. Truman. Presiden memberikan selamat atas penemuannya yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa prajurit Amerika, karena mereka bisa pulang dari medan peperangan dengan cepat. Kemudian, Robert juga memberitahu kepada Presiden jika mereka harus mengembangkan kerjasama di bidang energi atom, karena Rusia pastinya juga akan mengembangkan bom yang lebih dahsyat dibandingkan Amerika. Pak Presiden kemudian meminta agar daerah Los Alamos dikembangkan lagi dengan bantuan Robert untuk penelitian bom yang pastinya memiliki daya ledak yang lebih besar. Tapi Robert masih kepikiran akan bom atom temuannya dan ia merasa jika ia sudah membunuh banyak orang tak bersalah. Hal itu membuat Pak Presiden marah karena masyarakat dunia pastinya tidak peduli siapa pembuatnya, melainkan siapa yang menjatuhkannya. Dan secara tidak langsung, Presiden sudah pasti dianggap membunuh banyak orang dibandingkan rasa penyesalan Robert. Malamnya, Robert menghadiri sebuah pertemuan. Di sana, ia bertemu dengan Lewis yang memberitahu jika orang yang direkrut oleh Robert sebelumnya, yaitu Klaus Fuchs, merupakan mata-mata dari Rusia. Karena keteledorannya, Robert akhirnya dimata-matai oleh pihak FBI kemanapun ia dan istrinya berada. Karena FBI curiga jika Robert juga mata-mata dari Rusia. Kemudian Robert menghadiri acara lainnya. Di sana mereka mengumumkan jumlah korban dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu membuat Robert merenung atas perbuatannya. Setelah itu Robert bertemu dengan Teller yang memberitahu jika penemuan bom atom Robert tidak mengakhiri Perang Dunia Kedua. Malahan itu adalah permulaan dari Perang Dingin Pertama Amerika versus Rusia. Setelah berkorban untuk bangsa, banyak masalah yang dihadapi oleh Robert. Salah satunya yaitu Lewis yang merasa dipermalukan oleh Robert saat menjalani sidang ekspor bahan bom atom. Lewis juga semakin membenci Robert karena menganggap jika Robert sudah menghasut Albert Einstein untuk membencinya pada saat ia mempertemukan Robert dengan Einstein. Oleh karena itu, Lewis menghubungi seseorang bernama William Borden untuk menyelidiki masa lalu Robert yang sempat dekat dengan beberapa orang Jerman, dan ia juga dituduh sebagai mata-mata Rusia. Akibat hal tersebut, Robert harus menjalani sidang tertutup. Dalam sidang ini, Lewis juga menyuruh seseorang yang bisa menjatuhkan Robert bernama Roger Robb. Dari sidang tersebut tidak hanya terkuak tentang moral Robert yang terganggu akibat efek bom atom yang ia buat, namun juga kesalahan dari masa lalu Robert seperti menunjuk anggota proyek yang ternyata mata-mata, kematian selingkuhannya, dan lain sebagainya. Meski Kitty tahu jika Robert selingkuh, Kitty masih membela Robert, dan Robert juga akhirnya berani melawan para petinggi yang ada di sidang tersebut. Kemudian saat sidang, Lewis memanggil seorang saksi yang ia yakini akan mendukungnya, bernama David. Namun ternyata David malah mengungkapkan jika para ilmuwan justru banyak yang membenci Lewis, dan pernyataan tersebut langsung membuat Lewis gagal menjadi Menteri Perdagangan. Akhirnya, setelah berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya, Robert akhirnya dinyatakan setia dan loyal kepada negaranya. Namun, ia harus kehilangan akses keamanan yang membuat dirinya tidak bisa ikut lagi dalam proyek pemerintah,
yang saat ini sedang mengembangkan pembuatan bom hidrogen yang dipimpin oleh Teller. Namun meski begitu, Robert menerima hasil sidangnya dengan lapang dada. Di akhir film akhirnya terungkap jika Robert tidak menghasut Einstein untuk membenci Lewis, melainkan mereka berdua membicarakan tentang momen di masa lalu saat Robert mendiskusikan rumus matematika mengenai efek ledakan bom atom yang ia kerjakan, yang ternyata berpotensi menghancurkan dunia. Dan film pun berakhir.